Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani dengan NIM 202010002016. Jurusan Desain Komunikasi Visual, mata kuliah tugas UAS PKN, Kampus Universitas Esa Unggul Citra Raya Tangerang. Di sini saya akan meminta pendapat kepada teman saya yang berjumlah 2 orang mengenai apa itu demokrasi. Apa yang Anda ketahui tentang demokrasi? Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan atau kedaulatan negara berada di tangan rakyatnya, sehingga menjadikan seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara aktif. Sebutkan ciri-ciri demokrasi yang Anda ketahui. Ciri-ciri demokrasi menurut saya itu ada 4. Yang satu, adanya keterlibatan antara warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua itu adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Nah, yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Dan yang terakhir itu adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sebutkan macam-macam model demokrasi yang Anda ketahui. Yang saya ketahui itu ada 10 model demokrasi. Yang pertama itu demokrasi langsung, kedua demokrasi tidak langsung, ketiga demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, keempat demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, kelima demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Nah, yang keenam itu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Yang ketujuh demokrasi liberal, dan yang kedelapan demokrasi rakyat, yang kesembilan demokrasi Pancasila, dan yang ke-10 demokrasi pemimpin. Apa yang Anda ketahui tentang demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan asas musyawarah dan mufakat untuk kepentingan bersama, yang bersumber pada kepribadian dan juga falsafah kehidupan Indonesia. Sebutkan prinsip dari demokrasi Pancasila yang Anda ketahui. Yang saya ketahui itu ada empat prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama itu berkedaulatan rakyat. Yang kedua dilandaskan pada hak asasi manusia. Yang ketiga demokrasi dengan kecerdasan. Dan yang terakhir demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Pendapat Anda mengenai tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Menurut pendapat pribadi saya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih belum berjalan dengan lancar karena masih ada pelanggaran di mana-mana. Seharusnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu harus ditingkatkan agar lebih baik. Bagaimana pendapat Anda tentang kebebasan berpendapat? Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak asasi setiap warga negara. Setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat untuk menyampaikan pendapat, pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebutkan landasan-landasan hukum tentang demokrasi di Indonesia. 1. Proklamasi 17 Agustus 1945, 2. Dekret Presiden 5 Juli 1959, 3. Supersmar, Surat Perintah 11 Maret 1966, 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 5. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, 6. Pasal 28 Undang-Undang 1945, 7. Pasal 28E Undang-Undang 1945 ayat 3. Jelaskan landasan-landasan hukum tentang demokrasi di Indonesia. Landasan hukum di Indonesia itu ada 7. Yang pertama itu Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa menjadi landasan dari hukum demokrasi Pancasila, karena proklamasi berarti penting bagi rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, proklamasi dianggap sebagai nama tertulis pertama yang ada setelah Indonesia berdiri sebagai suatu negara. Proklamasi ini juga menjadi wujud bahwa perjuangan rakyat telah membawa bangsa Indonesia ke babak baru kehidupan, di mana Indonesia
sebagai negara baru akan memiliki tatanan hukum yang baru. Oleh karena itu, proklamasi yang mempresentasikan kemerdekaan yang direbut oleh rakyat dan untuk rakyat, hal itulah yang menginspirasi akan penerapan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, tentu saja yang bersifat Pancasila. Dan sehari setelah pembacaan proklamasi pada 18 Agustus 1945, ditetapkan Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional negara beserta presiden dan wakilnya. Seperti yang kita tahu, UUD 1945 dan proklamasi mempunyai hubungan yang erat. Hubungannya itu adalah di mana proklamasi menjadi landasan dalam menerapkan konsep demokrasi, sedangkan UUD 1945 merupakan penjabaran yang lebih rinci dari semangat demokrasi yang ada pada proklamasi. Yang kedua, Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam sejarah Undang-Undang Dasar 1945 pernah digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Hal itu karena Indonesia mengalami perubahan bentuk negara. Undang-Undang Dasar Sementara ini diterapkan dari tahun 1950 hingga 1959. Undang-undang sementara ini adalah undang-undang sementara yang diterapkan untuk mengisi kekosongan selama masa penyusunan undang-undang yang baru untuk bentuk negara yang baru. Tetapi tersendatnya proses penyusunan undang-undang baru dianggap mengancam situasi ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu, Presiden mengeluarkan dekret di mana isinya menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar Sementara tidak lagi berlaku dan Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi utama negara Indonesia yang membawa dasar-dasar dalam penerapan demokrasi Pancasila. Disinilah peran penting dari Presiden sebagai landasan hukum demokrasi Pancasila. Yang ketiga itu Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Selain proklamasi 17 Agustus 1945 dan Dekret Presiden 1959, Supersemar juga dianggap sebagai babak baru yang semakin memperkokoh kekuatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai demokrasi Pancasila. Keempat adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan undang-undang ini, khususnya alinea keempat, terdapat kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Selain itu, landasan dari hukum demokrasi Pancasila juga tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2 yang berisi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui Undang-Undang Dasar. Sekali lagi, konstitusi negara ini menjunjung tinggi nilai kerakyatan dalam sistem politik. Hal ini karena Indonesia sangat mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pemimpin. Pemimpin hanyalah orang bertugas menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat atau dipilih oleh rakyat. Dengan kata lain, pemimpin juga merupakan abdi masyarakat. 6. Ada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa rakyat atau warga negara mempunyai kebebasan untuk berkumpul, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat baik tulisan maupun lisan dalam bentuk atau dalam bentuk lain. Dan yang terakhir itu ada pasal 28E Undang-Undang 1945 ayat 3. Rincian dari pasal ini sebagai landasan hukum demokrasi Pancasila memberikan landasan tertulis yang lain dalam pasal
28E Undang-Undang 1945 Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tidak seperti pada masa kolonialisme bangsa asing saat rakyat harus melakukan pertemuan dengan sembunyi-sembunyi, bahkan tidak berani menyuarakan aspirasinya. Masa setelah kemerdekaan telah memberikan kemerdekaan bagi rakyat untuk mengutarakan pendapat atau bermusyawarah dalam kelompok. Mungkin itu saja wawancara saya dengan teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.